Air minum, nah, ambil sendiri ya. Air minum. Kon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan masih pembahasan tentang rukun iman yang kelima, dan kita masih membahas tentang kenikmatan surga, tentang surga, dan ini adalah insya Allah menjadi sesi terakhir pembahasan tentang surga. Yang setelah pembahasan ini insya Allah kita masuk pembahasan tentang neraka dalam beberapa pertemuan, baru kemudian kita masuk ke rukun iman yang keenam insyaallah taala. Dan di bagian terakhir pembahasan tentang surga ini, kita masih membahas tentang kenikmatan surga. Kita sudah sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu, dan di bagian terakhir ini kita bahas secara terpisah, yaitu tentang bidadari surga. Sebelumnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita hendaknya mengingat bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Sedangkan neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disenangi oleh manusia, yang cocok dengan syahwat manusia. Nabi SAW bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci karena disukai oleh manusia, dan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara syahwat. Dan sudah seperti itu kodrat yang Allah gariskan. Surga, mau mendapatkan surga, mau masuk surga, maka kita harus melewati perkara-perkara yang secara umum syahwat kita tidak suka. Secara umum jiwa kita kurang menyukainya, membencinya. Tapi kita harus jalani itu. Maka itulah ujian kehidupan. Mau masuk surga, ya kita harus bersabar. Sebaliknya, mau masuk neraka, maka dia tinggal mengikuti hawa nafsunya. Karena neraka itu cocok dengan apa? Hawa nafsu manusia di situ. Karenanya Allah SWT memuji orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Seorang ketika di dunia dia bisa mengontrol hawa nafsunya. Hawa nafsunya akan terus membawa dia ke perkara-perkara keburukan. Hawa nafsunya akan terus menggiring dia ke neraka jahanam. Tapi orang yang bisa menahan hawa nafsunya, Allah puji dalam Al-Quran. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguhnya beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Dalam ayat ini Allah berfirman, fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan orang-orang yang melampaui batas itu mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka orang seperti ini di neraka tempatnya. Kemudian kata Allah SWT, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada Rabb-nya,
takut atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsunya. Dia tahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang seperti ini di surga tempatnya. Jadi di dunia ini seperti itu kodratnya. Banyak perkara-perkara yang menyenangkan, yang manusia suka. Jiwa manusia cocok di situ, tapi Allah haramkan. Seperti misalnya khamar. Khamar orang suka khamar. Makanya dulu bangsa Arab dulu sebelum diharamkan khamar, mereka sangat tergila-gila sama khamar. Mereka sangat suka khamar, itu luar biasa. Kemudian juga sutra, kemudian juga emas, piring, bejana dari emas. Tapi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashrab minha fil akhirah." Barang siapa yang minum khamar di dunia, dalam riwayat lain, "Walam yatub minha", dia belum taubat, maka dia tidak akan bisa minum khamar nanti di akhirat, di surga. Kemudian juga sutra dan emas, sutra dan emas itu haram bagi laki-laki, boleh bagi perempuan. Adapun menggunakan bejana, piring, sendok dari emas, ini haram baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena itu merupakan tempat makan dan minumnya penghuni surga. Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Al-Hakim, "Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Barang siapa yang pakai sutra di dunia, dia tidak akan pakai sutra di akhirat. Ingat ya, sutra ini hanya haram bagi laki-laki. Adapun perempuan boleh. Itu pun ada pembahasan di kitab fikih, para ulama membahas ada beberapa faktor yang membolehkan seorang laki-laki pakai sutra dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya dia lagi ada luka di badannya, lagi ada luka yang kalau dia kena kain biasa dia terganggu. Maka mungkin dia pakai sutra di bagian itu supaya dia lukanya tidak mengganggu, itu tidak mengapa. Pernah sahabat pernah ada yang seperti itu. Kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf, dia pakai ada bagian sutra di bajunya, ditanya, "Kenapa kau pakai sutra?" Ada luka di situ. Dan ini ada beberapa pengecualian. Tapi secara umum laki-laki nggak boleh pakai sutra. Wa man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Barang siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak akan minum khamar di akhirat. Wa man syariba min aniyatid dhahabi wal fiddah fid dunya lam yashrab biha fil akhirah. Barang siapa yang makan minum pakai piring, gelas, sendok dari emas atau perak ketika di dunia, dia tidak akan gunakan itu di surga. Haram, gak boleh. Walaupun ada sedikit campurannya, coraknya itu gelasnya ada corak emasnya, tidak boleh. Haram. Laki maupun perempuan kalau ini nggak boleh. Makan pakai sendok emas, pakai piring dari emas atau perak. Ini contoh-contoh orang yang sombong seperti itu. Maka diharamkan dalam Islam. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, "Libasu ahlil jannah wa syarabu ahlil jannah wa aniyati ahlil jannah." Kenapa? Karena semua itu sutra itu pakainya penghuni surga, khamar itu minumannya penghuni surga, dan bejana emas dan perak itu bejananya penghuni surga. Dan hadis-hadis semisal ini banyak yang menunjukkan kepada kita di antara hal-hal yang bisa memotivasi kita menahan diri dari perkara-perkara yang haram adalah dengan cara mengingat nikmat-nikmat di surga. Kita menahan diri dari perkara-perkara yang Allah haramkan di dunia. Kenapa? Karena kita ingat nanti itu kita akan dapatkan di surga. Sabar. Ini Allah larang kita di dunia, ini ujian. Sabar. Ingat nanti di surga itu jauh lebih baik. Hanya sekedar sama namanya. Itu kita akan dapatkan di surga. Dengan mengingat-ingat kenikmatan surga ini membantu kita, memotivasi kita sabar dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram tersebut. Kita tergoda minum khamar, ingat, kalau diminum ini nanti di surga dia nggak dapat. Seperti itu. Kemudian juga diantaranya hadirin, di antara nikmat-nikmat tersebut, kesenangan-kesenangan dunia yang kita diharamkan dari menikmatinya ketika di dunia adalah apa? Wanita.
Dan Allah jadikan wanita itu sebagai fitnah terbesar bagi laki-laki. Tidak ada fitnah yang lebih besar dari laki-laki. Coba antum sebutkan apa fitnah yang paling bisa memfitnah laki-laki yang lebih besar daripada wanita? Nggak ada. Uang kalah sama wanita. Dia mungkin orang tergoda sama uang, tergoda sama jabatan, tapi tetap aja kalah ketika dia tergoda sama wanita. Sudah punya uang, sudah punya jabatan, tetap dia nggak akan bisa lepas dari yang namanya wanita. Ini fitnah terbesar. Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih besar, lebih parah, lebih dahsyat bagi kaum laki-laki melainkan wanita. Fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki, kata Nabi SAW adalah apa? Wanita. Dan Nabi SAW menyampaikan ini 14 abad yang lalu. Fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah fitnah wanita. Di zaman belum ada listrik, di zaman nggak ada internet, Nabi menyampaikan hadis ini. Bagaimana kalau kita lihat fenomena wanita di zaman sekarang? Dalam segala hal, wanita ini dijadikan daya tarik, dijadikan sesuatu yang bisa menarik perhatian, khususnya bagi laki-laki. Di mana-mana. Mau iklan pakai perempuan, acara ini perempuan disuguhkan, acara itu perempuan disuguhkan, buat promosi ini pakai perempuan. Untuk pembalap mau balapan harus ada perempuan-perempuan di sebelahnya. Mau pertandingan tinju itu pertandingan apa, perempuan disuruh keliling bawa itu. Apa coba fungsinya? Dan mending yang perempuan yang suruh begini ini pakai abaya misalnya. Disuruh telanjang. Iklan permennya segini. Modelnya perempuan suruh pakai bikini. Coba lihat. Seperti itu semakin dahsyatnya godaan wanita di zaman sekarang yang khususnya bagi laki-laki. Berat. Kita suruh menundukkan pandangan dari hal seperti itu. Berat, iya. Karena begitulah surga. Mau masuk surga, kita dihadapkan hal-hal yang tidak kita sukai. Kita disuruh sabar melewati fase-fase ini. Meninggalkan perkara-perkara yang kita sukai itu. Karena wanita ini merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki. Dan penting bagi kita untuk mengetahui sebab-sebab agar kita bisa selamat dari fitnah wanita ini. Ya banyak orang yang berhasil dari fitnah wanita ini banyak. Maka kita harus tahu sebab-sebab agar kita bisa selamat dari fitnah perempuan. Harus. Di antaranya apa? Sebab supaya kita bisa selamat dari fitnah wanita. Di antaranya menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan kita. Jelas ini sudah yang terbaik. Menundukkan pandangan. Bagi zaman sekarang. Zaman sekarang seorang laki-laki dia benar-benar bisa menundukkan pandangannya 100% secara maksimal, dia jaga dari istiqamah. Ini orang luar biasa. Bisa jadi itu karomah dari Allah untuk dia. Dia bisa menundukkan pandangan secara maksimal. Zaman sekarang gak gampang hadirin. Gak gampang. Kemudian juga di antara hal yang bisa kita membantu kita memotivasi kita agar terhindar dari fitnah wanita, sabar dari dalam menjalani kehidupan agar tidak terfitnah dengan wanita. Di antaranya apa? Dengan mengingat-ingat kenikmatan wanita bidadari surga yang Allah siapkan bagi penghuni surga nanti di akhirat. Kita mengingat-ingat itu bidadari surga. Dan bidadari surga inilah di antara nikmat yang paling diimpikan dan didambakan oleh manusia. Secara umum kenikmatan surga semuanya nikmat, sudah kita sebutkan. Semua di surga itu nikmat. Tidak terhenti, tidak terputus sedikit pun. Penghuni surga apa yang dia lihat nikmat, apa yang dia dengar nikmat, apa yang disentuh nikmat. Semuanya yang dia lihat nikmat. Di antara sekian banyak kenikmatan surga tersebut yang paling didambakan oleh manusia apa? Itu bidadari surga. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengulang-ulang ayat tentang bidadari surga. Banyak sekali hadirin.
Banyak sekali dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang kenikmatan bidadari surga ini. Allah ulang-ulang. Kenapa? Supaya kita rindu dengan kenikmatan tersebut. Jadi kenikmatan bidadari surga ini dia adalah kenikmatan yang paling diimpikan oleh lelaki. Mendapatkan wanita di dunia saja, wanita yang cantik, soleha, yang ramah, yang sabar, yang penyayang, itu sudah sangat menyenangkan bagi laki-laki ketika di dunia. Apalagi dia mendapatkan yang seperti itu di surga nanti. Jadi di antara kenikmatan terbesar di surga adalah bidadari surga yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan di malam hari ini insyaallah taala. Di antara dalil-dalil yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah menyiapkan bidadari secara khusus. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 55 dan 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqi'un." Sungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Ulama salaf, para salafus saleh mufassirin dari kalangan salaf, ahli tafsir dari kalangan salaf, hampir seluruhnya ketika menafsirkan firman Allah fi syughulin fakihun, mereka penghuni surga itu berada dalam kesibukan. Berada dalam kesibukan mereka. Hampir seluruh mufassirin dari kalangan salaf menafsirkan makna fi syughulin ini, mereka dalam kesibukan itu apa? Iqtidad al-abkar. Mereka sibuk menggauli bidadari-bidadari. Bidadari-bidadari yang perawan itu mereka sibuk di surga itu menggauli mereka bidadari-bidadari. Itu tafsiran para salaf. Jadi dari sekian banyak kenikmatan surga, banyak sekali, nggak terhitung kenikmatan surga. Di antara kenikmatan yang bikin penghuni surga itu sibuk nanti, itu sibuk menggauli para bidadari surga. Berdasarkan ayat ini. Kemudian dalam hadis juga Nabi SAW bersabda, "Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'ah wahidah mujawwafah tuluha 60 milan lil mu'min fiha ahlun yatufuna 'alaihim al mu'min fala yara ba'dhum ba'dha." Bagi seorang mukmin di surga ada kemah yang terbuat dari mutiara. Mutiara yang berongga, panjangnya 60 mil. Bagi seorang mukmin dalam kemah mutiara tersebut istri-istrinya. Sang mukmin berkeliling mengitari mereka sehingga sebagian mereka tidak melihat sebagian yang lainnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Munawi rahimahullah dalam tafsirnya berkata, sang mukmin di surga nanti memiliki banyak istri. Dia mengelilingi istri-istri tersebut untuk menjima mereka atau yang semisalnya. Sehingga bagian bidadari tidak melihat bidadari yang lainnya karena besarnya kemah mutiara tersebut. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah menyiapkan bagi penghuni surga itu bidadari. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, bahwasanya Allah menyiapkan bidadari bagi penghuni surga, bagi kaum laki-laki. Ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi, hadis sahih riwayat Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya penghuni surga nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan 100 lelaki. Kekuatan 100 orang laki-laki. Nabi SAW bersabda, "Yu'tal mu'min fil jannah quwwata kada wa kada minal jima'." Seorang mukmin di surga diberikan kekuatan untuk berjima' sekian dan sekian. Qila ya Rasulullah, aw yutiqu dzalik? Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dia mampu melakukannya?" Kata Nabi SAW, "Yu'ti quwwata mi'ah." Kata Nabi SAW, "Iya." Karena dia diberikan kekuatan 100 orang dalam berjima'. Jadi sahih riwayat Tirmidzi. Jadi kekuatannya pun ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi nggak kayak sekarang ya. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, Innar rajula la yasilu fil yawmi ila mi'ati adra. Ini hadis sahih riwayat Abu Nuaim. Sungguhnya seorang laki-laki penghuni surga itu sehari bisa menggauli 100 bidadari. Manusia di dunia ada nggak bisa begitu? Ada nggak? Ada, pernah ada yang seperti itu. Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pernah dia menggauli 100 wanita dalam satu hari. Beliau bersumpah mau menggauli 100 wanita dalam satu malam sehingga mereka melahirkan anak-anak yang akan berjuang jalan Allah, tapi semuanya gagal, nggak jadi hamil karena Nabi Sulaiman dikatakan tidak mengucapkan insya Allah, tidak berdoa, mengucapkan insya Allah. Jadi Nabi juga kekuatannya berbeda ya, para Nabi kekuatannya berbeda. Nah, kayak kita. Taib. Kemudian yang berikutnya sifat-sifat bidadari. Kita mau menyebutkan bagaimana sifat-sifat yang bidadari ini kita bagi menjadi dua bagian ya, dua fase ya. Sifat yang secara umum dan sifat secara terperinci. Secara umum ini sebagaimana kaidah yang pernah kita sebutkan tentang kenikmatan surga, hadirin, bahwasanya kenikmatan surga itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi, a'adatu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Disiapkan bagi orang-orang yang saleh di surga ini kenikmatan yang matanya nggak pernah memandang, tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Kemudian juga kaidah yang kita sering sebutkan dalam pembahasan ini, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al-asma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak ada sesuatu pun di surga itu dengan di dunia kecuali cuma sama namanya saja, hakikatnya berbeda. Jadi walaupun sama namanya, sama-sama wanita di surga, ya hakikatnya berbeda, nggak sama wanita di dunia, berbeda. Jadi bidadari itu wanita surga, tapi kita nggak bisa, hakikatnya berbeda dengan wanita di dunia. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya hakikatnya berbeda ya, sangat berbeda. Kita mau bayangin juga nggak akan sampai otak kita ke sana. Kata Nabi SAW, "Law anna imra'atan min nisa'i ahli jannah ittala'at ila al-ardi la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan wa la nasifuha inal khimar khairun min ad-dunya wa ma fiha." Seandainya ada seorang wanita penghuni surga datang ke dunia, hadir ke dunia, maka dia akan menerangi langit dan bumi. Dan dia akan menjadikan wangi seluruh isi langit dan bumi. Dan dia punya jilbabnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Coba antum bayangkan, gimana ada seorang wanita yang kalau dia muncul bikin seluruh dunia ini jadi wangi, terus menerangi dari langit dan bumi. Seperti itu Nabi memberikan perumpamaan ke wanita surga. Jangankan wanitanya, jilbabnya saja kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita mau bayangin tuh jilbab seperti apa jilbabnya, dari apa dibuat, jahitannya seperti apa, kok bisa lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita nggak bisa cerna, kita nggak bisa bayangkan, nggak masuk ke logika kita. Kita hanya diminta untuk mengimani. Kemudian ini juga menjadi penekanan bahwasanya kenikmatan surga itu kita kalau mau membayangkan, akal kita nggak nyampe seperti itu, tidak akan sampai ke sana. Ketika kita mau membayangkan bidadari, kita mau bayangkan bagaimana cantiknya bidadari surga. Sudah antum coba berusaha menghayalkan, yang muncul wajah istri terus. Alhamdulillah munculnya wajah istri. Alhamdulillah. Jadi kita mau bayangkan gimana cantiknya, ya akan muncul di otak kita wanita paling cantik yang pernah kita lihat. Mentok sudah di situ. Kita ulang-ulang perkara ini. Sama kalau kita mau bayangkan bagaimana gantengnya Nabi Yusuf, nggak bakal bisa.
Tidak akan bisa kita bayangkan. Otak kita nggak nyampe sana. Apalagi bidadari surga. Taib. Sekarang kita sebutkan beberapa sifat bidadari secara terperinci. Ini pun kita bagi lagi. Pertama sifat akhlaknya mereka, sifat akhlak bidadari dan sifat fisik mereka. Pertama sifat akhlak. Sifat akhlaknya bidadari surga datang dalam beberapa dalil. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak mereka, lahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka dalam surga ada istri-istri yang disucikan. Ya, maknanya disucikan itu wanita-wanita surga itu apa? Disucikan secara fisik dan juga disucikan akhlak mereka. Kemudian istri-istri penghuni surga itu ada dua jenis ya. Istri-istri penghuni surga nanti ada dua. Ada istri mereka itu bidadari yang murni, bidadari Allah ciptakan di surga. Yang kedua, bidadari yang Allah jadikan bidadari yaitu istri-istri mereka ketika di dunia. Allah jadikan juga bidadari. Nah, bidadari yang kedua inilah yang dari istri-istri mereka ini yang Allah sucikan, jadikan suci akhlak mereka, suci fisik mereka, akhlak mereka suci. Jadi istri-istri ketika di dunia nanti dikumpulkan sama suaminya di surga, disucikan oleh Allah SWT, dijadikan dia seperti bidadari surga, suci akhlaknya. Jadi mungkin kalau pas dulu dia waktu pas di dunia suka ngomel-ngomel istri, di surga nggak akan ngomel-ngomel lagi. Sampai ada orang bilang bertanya ke Ustaz, nah nanti kalau masuk surga Ustaz, anak nggak mau bareng sama istri anak, nggak mau anak masuk sama istri anak. Rupanya dia sudah nggak kuat sama omelan istrinya di rumah, sampai mau masuk surga pun jangan bareng sana. Tapi nanti dijadikan dia akhlaknya suci oleh Allah SWT. Bagus dia punya perangai akhlaknya. Kemudian juga di antara sifat akhlak yang beda dari mereka menundukkan pandangan. Kasih istri-istri dari bidadari, mereka yang menundukkan pandangan, gak jelalatan matanya. Allah SWT berfirman, wa indahum qasiratut tarfi'in. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita, cantik jelita matanya. Perempuan di dunia jangankan jaga pandangan, yang selingkuh banyak. Nih. Tapi istri-istri bidadari-bidadari surga, mereka ngelihat laki-laki lain aja tidak. Dia pandangannya hanya tertuju untuk suaminya saja khusus. Coba anda bayangkan, luar biasa. Jadi dia tidak akan bandingkan suaminya dengan laki-laki penghuni surga lainnya. Dia tundukkan pandangannya cuma khusus buat melihat suaminya. Subhanallah. Kemudian juga ya, saking mereka menjaga pandangannya ini untuk suaminya, dia tidak tersentuh kecuali disentuh oleh suaminya. Bahkan kata Allah SWT, jangankan manusia menyentuhnya, jin tidak pernah menyentuh mereka. Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman, lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pernah disentuh pula oleh jin. Sebutkan, jin aja nggak pernah nyentuh mereka. Kemudian Allah juga menyebutkan di antara sifat akhlak mereka para bidadari surga itu adalah wanita-wanita yang baik. Allah berfirman, fihinna khairatun hisan. Dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik, lagi cantik-cantik. Kemudian juga di antara sifat akhlaknya para bidadari surga itu, mereka tidak pergi keluyuran di sana kemari, enggak. Allah SWT berfirman, hurun maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang cantik jelita, putih bersih, yang mereka tertahan di rumah-rumah mereka, nggak keluar. Kalau perempuan di dunia mungkin dikit-dikit pengen nge-mall, pengen keluar jalan-jalan nge-mall. Tapi kalau bidadari surga, dia diem di rumahnya, cuma nunggu suaminya saja. Bidadari surga itu karakter sifat akhlak mereka. Sekarang sifat fisik mereka bidadari. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, dijelaskan beberapa sifat fisik mereka para bidadari surga. Sekali lagi ini kalau
antum mau menghayalkan ini tidak akan sampai ke sana. Kalau antum mau khayalkan ini mungkin jelek jadinya nanti. Tapi didatang dalil yang menjelaskan bagaimana bentuk fisik mereka. Di antaranya bidadari itu dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dewasa. Jadi dia tidak melewati fase anak-anak dulu besar, enggak. Langsung seperti itu jadikan dewasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'ah." Sungguhnya kami menciptakan mereka itu bidadari-bidadari secara langsung. Jadi mereka langsung dewasa, langsung besar. Dan segitu-segitu aja, nggak menua. Dia nggak anak-anak sebelumnya dan dia tidak akan menjadi semakin tua. Kemudian di antara sifat fisik bidadari yang berikutnya, mereka selalu dalam keadaan perawan. Jadi mereka selalu dalam keadaan perawan, bidadari-bidadari surga. Allah SWT berfirman, "Faja'alnahunna abkara." Dan kami jadikan para bidadari surga itu senantiasa perawan, gadis. Kemudian di antara sifat fisik mereka yaitu kulit mereka sangat putih. Kulit mereka putih. Allah SWT berfirman, "Wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun." Para bidadari itu mereka laksana mutiara yang tersimpan dalam cangkang. Ibnu Abbas menafsirkan lu'lu'il maknun itu yaitu para mutiara-mutiara putih yang tersimpan. Jadi ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan putihnya bidadari itu. Karena putihnya itu terjaga dari segala sentuhan. Dia seperti mutiara yang tertutup dalam cangkangnya. Tidak terkontaminasi putihnya dengan sesuatu apapun. Tidak terkontaminasi putih dengan sentuhan apapun. Kalau putihnya wanita di dunia, dia mungkin terkontaminasi dengan paparan sinar matahari. Kemudian juga putihnya perempuan di dunia mungkin ada tai lalatnya, mungkin ada tompelnya. Tapi kalau putihnya dari surga, putih benar-benar putih yang terjaga, tidak terkontaminasi sedikit pun dengan hal apapun. Putih, mulus, murni, tidak terkotori dengan apapun. Ini kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya pembantu-pembantu, pelayan-pelayan di surga itu anak-anak yang mereka putih seperti mutiara yang bertebaran. Pembantunya saja putih, gimana lagi bidadarinya. Saking putihnya bidadari surga, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, saking putihnya bidadari surga itu, kalau walaupun dari balik lapisan 70 gaun masih kelihatan putihnya. Coba ditutup 70 lapis gaun masih kelihatan putihnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Innal mar'ata min nisa'i ahli jannah la yura bayadu saqiha min wara'i 70 hullah." Sungguhnya seorang wanita surga itu terlihat putih betisnya dari balik 70 gaun. Bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Seperti itu digambarkan putihnya. Kemudian di antara sifat fisik mereka dalam dalil disebutkan bidadari surga itu dia punya badannya itu bening. Bening. Tahu bening? Nih kayak gini bening nih. Ini kan bening nih. Ini bening. Ayo begini bening. Coba antum bayangkan gimana? Kalau kita yang bayangkan rusak jadinya. Allah berfirman, "Ka'annahunna al-yaqut wal marjan." Para bidadari itu seperti permata yakut dan mutiara. Al-Imam Qatadah dan Al-Imam Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat ini mereka berkata, "Fi safa kal yaqut wa bayat kal lu'lu'." Jadi ini kombinasi. Beningnya seperti berlian, permata, terus putihnya seperti mutiara. Jadi kulitnya bidadari itu putihnya seperti mutiara, beningnya seperti permata. Bening. Kemudian saking beningnya bidadari itu disebutkan dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim,
suami mereka itu bisa ngaca di hatinya dia. Kata Nabi SAW, kabiduha mir'atuhu. Hatinya bidadari itu cermin bagi suaminya. Dia bisa ngaca di sana. Coba antum bayangin kayak gimana bentuknya. Jadi saking indahnya sampai seperti itu. Kemudian dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, yura mukhu saqiha min wara'i lahmiha minal husni. Kemudian juga yang menunjukkan bagaimana beningnya dari surga itu, kata Nabi SAW, bidadari tersebut terlihat sumsum tulang betisnya dari balik daging. Coba. Orang kalau membayangkan ini, pasti dia akan membayangkan sesuatu yang mungkin aneh. Atau mungkin sesuatu yang mengerikan. Kif dia punya sumsum tulangnya kelihatan. Tapi untuk menutup pikiran-pikiran yang aneh yang ada di otak kita itu, Nabi SAW tutup ucapan beliau, sabda beliau dengan mengucapkan apa? Minal husni. Saking indahnya sampai seperti itu dia. Jadi kelihatan sumsum tulang betisnya saking indahnya, saking beningnya, saking indahnya sampai kelihatan. Minal husni, karena saking indahnya, kata Nabi SAW. Ini hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Coba ada sekarang perempuan jalan sumsum tulang betisnya kelihatan. Antum tangkap langsung, ini siapa ini, makhluk apa ini? Tapi saking indahnya sampai seperti itu, kita mau bayangkan tidak bisa. Ya seperti ini dalil nas yang datang menunjukkan bagaimana sifat fisik mereka. Kemudian di antara sifat fisik mereka yang disebutkan ada dalil yang ada, dan ini hadis ini dalilnya dalam Al-Quran, dalam surat An-Naba ya. Ini mohon maaf mungkin terkesan agak vulgar sedikit, tapi memang seperti itu adanya. Allah gambarkan, Allah sebutkan dalam surat An-Naba tentang bidadari surga. Allah berfirman, wa kawa'iba atraba. Kalau antum melihat di terjemahan Al-Quran yang biasa, wa kawa'iba atraba ini terjemahannya artinya itu dan gadis-gadis yang sebaya usianya. Tapi makna yang sebenarnya bukan seperti itu. Tidak dituliskan di kitab terjemahan. Antum buka kitab tafsir manapun, kawakib, bahkan di kamus bahasa Arab pun antum buka kawakib, itu maknanya berbeda. Ini tidak dituliskan di terjemahan karena mungkin takutnya kesannya seperti agak vulgar. Wa kawaib atraba itu maknanya bagi penghuni surga itu bidadari-bidadari yang buah dada mereka itu kencang dan umuran mereka sebaya. Jadi dia punya disebutkan bahwasanya buah dadanya itu tidak, sekarang mereka tidak pernah tersentuh, digambarkan seperti itu. Itu maknanya dalam surat An-Naba Allah sebutkan. Kemudian juga di antara sifat fisik mereka itu mereka sangat wangi. Tadi kita sebutkan, kalau seandainya mereka turun ke dunia, seluruh dunia jadi wangi. Kemudian juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata tentang bidadari surga, "Innar rajula min ahli jannah la yu'aniqul hawra 70 sanah la yamalluha wa la tamalluhu." Sungguhnya laki-laki penghuni surga itu dia benar-benar memeluk bidadari surga itu selama 70 tahun. Dia peluk nggak lepas. Dia nggak bosan-bosan 70 tahun meluk itu, dan di bidadari juga nggak bosan dipeluk selama 70 tahun. Saking digambarkan sampai seperti itu. 70 tahun. Coba antum peluk wanita di dunia 3 jam aja coba. Sudah gelisah antum. Tapi digambarkan oleh Ibnu Abbas, bidadari surga itu 70 tahun dipeluk, nggak bosan-bosan coba. Wanginya nggak berubah. Kemudian juga datang dalil yang menyebutkan sifat fisik mereka itu bersih dari segala kotoran. Nah, Allah SWT berfirman, walahum fiha azwajum mutahharah. Ini juga tadi bagi mereka istri-istri yang disucikan, suci secara fisik, suci secara akhlak. Ibnu Mas'ud
Kemudian Mujahid dan Atha dan Qatadah, Ibnu Mas'ud sahabat. Karena Mujahid, Atha, Qatadah ini tabi'in, ahli tafsir. Berkata, la yahitna, wa la yumnina, wa la yalitna, wa la yataghawatna, wa la yabulna, wa la yabzuqna. Bidadari surga disucikan itu maksudnya seperti apa? Mereka tidak haid, tidak mengeluarkan mani, tidak melahirkan, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, dan tidak meludah. Kemudian bidadari surga itu bermacam-macam modelnya dan bertingkat-tingkat juga. Bertingkat-tingkat modelnya. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW tentang keutamaan orang yang bisa menahan emosinya, menahan amarahnya ketika lagi sedang marah. Orang kalau sedang emosi, sedang marah, biasanya orang nggak kontrol emosinya. Tapi orang yang dia bisa mengendalikan emosi sementara dia mampu untuk meluapkan emosi tersebut, ini orang luar biasa, pahalanya besar. Dan Nabi SAW menjanjikan bagi orang seperti ini, man kadhama ghayran wa huwa qadirun ala an yanfidhahu da'ahu Allah azza wa jalla ala rusul khalaiq yaum al-qiyamah hatta yukhayyirahu Allah min huril 'ain ma syaa. Barang siapa yang dapat menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan orang-orang pada hari kiamat, kemudian disuruh pilih bidadari mana yang dia suka. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwasanya bidadari itu juga bertingkat-tingkat, ada tingkatan-tingkatannya, ada modelnya. Kemudian berikutnya bidadari dari dunia itu lebih afdal dari bidadari yang diciptakan di akhirat. Jadi nanti wanita surga, istri-istri yang dijadikan wanita surga, jadikan bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih afdal daripada bidadari yang langsung diciptakan oleh Allah di surga sana. Kenapa? Karena wanita di dunia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada sama suaminya, maka dia akan menjadi bidadari surga, lebih afdal dari bidadari yang asli di sana. Karena apa? Karena dia melewati berbagai perkara-perkara berat di dunia, berbagai macam ujian ketika di dunia, dia sabar melewati sampai dia berhasil menjadi wanita surga, wanita penghuni surga. Maka dia akan dijadikan lebih afdal oleh Allah SWT daripada bidadari yang langsung diciptakan. Dia dijadikan seperti bidadari, lebih afdal daripada bidadari surga asli. Luar biasa. Ini diantara keutamaan yang Allah berikan kepada wanita. Nah, wanita dia sabar, terutama wanita mau masuk surga, pintu surga paling besar bagi wanita setelah orang tuanya siapa? Suaminya. Suruh taat sama suami. Sesimpel itu wanita mau masuk surga sebenarnya. Kata Nabi SAW, bagi wanita yang menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadan, kemudian dia taat sama suaminya, kemudian dijaga kemaluannya, 4 ini saja. Nabi SAW tidak menyebutkan wanita yang sering naik haji, sering umroh, sering puasa sunnah, sholat sunnah, lah. Jaga 5 waktu, jaga puasa Ramadan, jaga kemaluan sama taat sama suami, suruh masuk surga dari pintu yang mana saja silahkan. Sesimpel itu. Tapi kenyataannya wanita paling banyak menjadi penghuni neraka gara-gara apa? Gara-gara dia tidak bisa taat sama suaminya. Taat sama suami ini ujian berat bagi wanita. Dia bisa taat, dia bisa sabar, taat sama suaminya, dia masuk surga, jadikan lebih afdal daripada bidadari surga. Jadi itu dia beberapa hal terkait dengan kenikmatan surga yang terakhir kita bahas ini, itu bidadari surga. Insyaallah pada pertemuan setelahnya ini insyaallah kita masuk ke pembahasan tentang neraka. Ini mungkin sekitar kita perlu 3 atau 4 pertemuan. Tapi sebelumnya ana infokan, insyaallah di pekan depan dan pekan depannya lagi ana tidak bisa hadir karena akan safar, ya sekitar 2 pekan ana akan absen. Mungkin panitia bisa mencarikan pengganti sementara untuk ana. Insyaallah kita akan lanjutkan mungkin di sekitar akhir bulan Januari. Demikian saja yang bisa kita sampaikan di
malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.